Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenya Avelia dari kelas 1A dengan NPM 25782011. Di sini saya akan menyelesaikan tugas berpikir komputasi, yang dimana di sini soalnya adalah deskripsi kasus bus kampus otomatis. Baik, saya akan menjalankan perintahnya untuk membuat flowchart. Flowchart atau passkode. Di sini saya akan memilih membuat flowchart. Buat dulu. Yang pertama kita akan membuat declare. Declare ini di sini adalah variabel yang ada pada data yang sudah ditentukan. Pertama, kondisi penumpang. Lalu bahan bakar. Selanjutnya keputusan. Oke. Lalu di sini ada output. Output ini berisi tentang judul yang ingin kita selesaikan. Pertama, kita buat assign. Sini keputusan. Sini 0. Selanjutnya buat while. While ini berisi keputusan sama dengan. Kenapa ini sama dengannya 2? Karena agar sampai dengan 2 ini berarti kesetaraan, berarti keputusan setara dengan 0. Assign ini gunanya untuk menyambungkan while agar bisa menjalankan looping secara berulang. Setelah itu buat output, masukkan kondisi penumpang. Inputnya kondisi penumpang. Output ini berguna untuk agar pengguna bisa memasukkan perintah atau data. Terus yang kedua, memasukkan bahan bakar. Selanjutnya kita akan membuat opsi if yang berisi kondisi penumpang kurang dari 5 dan bahan bakar kurang dari 20. Jika opsinya benar, maka inputnya tunggu penumpang. Jika ini benar, maka tunggu penumpang. Jika salah, maka kita buat opsi kedua, di mana isinya adalah kondisi penumpang
lebih dari sama dengan 5 dan bahan bakar kurang dari 20. Jika benar, maka inputnya adalah isi bahan bakar dulu. Oke. Jika salah, maka kita kasih opsi terakhir. Kondisi penumpang lebih dari sama dengan 5 dan bahan bakar lebih dari sama dengan 20. Jika benar, maka outputnya isi bahan bakar dulu. Jika salah, maka outputnya adalah data tidak valid. Lalu kita akan membuat output terakhir di sini. Output terakhir itu mau dihentikan ketik 0 sama dengan tidak, ketik 1 sama dengan iya. Ini tanda kurung. Habis itu inputnya adalah keputusan. Output dan input terakhir itu agar si pengguna dapat memberhentikan atau melanjutkan program. Jika mengetik 0, maka lanjut programnya. Jika ketik 1, maka programnya selesai. Di sini outputnya adalah selesai. Kita save di sini. Namanya web 3 nomor 1 2578. Oke. Setelah itu, perintah yang kedua, masukkan kondisi penumpang. Klik 4 kurang dari 5. Setelah itu 19 kurang dari 20. Jika kita coba ketik 0, maka dia akan merunning kembali. Sekarang ini lebih dari sama dengan 5, lalu lebih dari sama dengan 20. Setelah itu masukkan 1 dan ini hasil runningnya. Oke, di sini setelah membuat Flowgaritma, yang Experience 2 membuat Python. Kita membuatnya di Sublime Text. Sini.
Yang pertama kita akan memasukkan output print. Sebentar. Pertama kita ubah dulu plain text-nya jadi Python karena kita membuat Python. Lalu kita ketik outputnya adalah print tanda kurung ini. Kita buat judulnya adalah bus kampus otomatis saya tinggalan sama dengan tunggu tidak. Setelah itu kita membuat i sama dengan 1. I sama dengan 1 itu untuk menentukan sudah berapa banyak keputusan yang dijalankan. Ya. Di situ di sini keputusan sama dengan 0. Ini sebagai ini assign-nya. Lalu kita buat while-nya di sini. While-nya adalah keputusan sama dengannya 2 kali 0 sama dengan 2 kali ini maksudnya adalah kesetaraan. Jadi keputusan setara dengan 0. Lalu titik 2 ini untuk mencakup input output if, elif dan else ke dalam while. Setelah itu masukkan ini kondisi penumpang. Kondisi penumpang sama dengan INT itu masukkan kondisi penumpang. Masukkan kondisi penumpang. Bakar. Ini kenapa menggunakan integer? Karena teks yang kita gunakan nantinya akan dimasukkan angka. Lalu ketik input agar si pengguna dapat memasukkan data. Lalu buat output untuk memerintah si pengguna memasukkan data. Jadi bahan bakarnya di sini. Bahan bakar sama dengan input. Ketik. Masukkan bahan bakar, SNA. Setelah itu kita buat if kondisi kondisi penumpang itu kurang dari 5 and
kurang dari 20. Oke. Sini outputnya print. Jika benar maka di sini diisi tunggu penumpang. Tunggu penumpang. Tunggu penumpang. Kasih keputusan tambah I sama dengan lalu buat elif. Elif ini adalah opsi setelah if. Opsinya kondisi penumpang lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5, dan bahan bakar kurang dari 20. Setelah itu titik. Setelah itu sini output print. Printnya itu isi bensin, isi bahan bakar. Isi bahan bakar dulu. Isi bahan bakar dulu. Ini keputusan lalu ditambah ini sama dengan 1. Lanjut ke elif yang kedua. Kondisi penumpang lebih dari sama dengan 5 dan bahan bakar lebih dari sama dengan 20. Kedua, enter. Sini outputnya. Outputnya adalah apa ini? Isi bahan bakar dulu. Isi bahan bakar dulu. Koma. Keputusan kedua. Sini.
tanggal ini sama dengan 1, ditambah I sama dengan 1. Setelah kita buat if, kita buat opsi if elif pertama dan elif kedua. Setelah yang selanjutnya kita buat opsi else titik 2 ini untuk mencakup opsi di dalam else. Print data tidak valid, kita masukkan inputnya. Data tidak valid, keputusan seperti biasa menggunakan tanggal I sama dengan 1. Lalu di sini ada keputusan. Keputusan di output dan input terakhir. Keputusan sama dengan integral buka kurung input kurung lagi, tidak ketik, mau dihentikan, oke. Setelah buka kurung lagi, ketik 0 sama dengan tidak, ketik 1 sama dengan ya. Lalu kita kurung sini. Lalu kita kasih output yang terakhir yaitu selesai. Print selesai. Oke, setelah itu kita running. Simpan dulu filenya di new folder. Lab 3. Simpan di sini. Lab 3 nomor 2 npm 2578.2011.pg. Simpan. Oke, setelah itu kita running di sini. File. Ketik di sini Python, karena ini adalah Python jadi kita harus mengetik Python di sini. Spasi lab 3 underscore nomor 2 underscore 2578.2011. Enter. 78 udah bisa. Python
Oh, kurang. .py. Jadi di sini error karena line 9. Jika di running maka ada error cannot assign to expression here, maybe you need instead of line 9 yang ini. Jadi sempat ada error, jadi udah saya benarin di sini di bagian i sama dengan i tambah 1. Kemudian setelah diganti ctrls, setelah itu merunning kembali. Masukkan kondisi penumpang kurang dari 5, kita masukkan 4, dan di sini kurang dari 20, kita masukkan 19. Lalu tunggu penumpang. Jika kita mengetik 0, maka runningnya akan berjalan. Kita ketik lagi di sini lebih dari sama dengan 5. Lalu masukkan bahan bakarnya lebih dari sama dengan 5. Kita masukkan. Sudah ketemu hasilnya, lalu kita ketik 1 untuk menyelesaikan, dan running serta pitonya sudah selesai. Ini hasilnya. Udah selesai. Oke, tadi saya sudah membuat flowchart dan program. Setelah itu saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5. Sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Ketika menjalankan program tadi, saya menemukan error di program saya, yaitu seperti ini. Karena kesalahan saat mengetik kode di Sublime Text. Lalu sebutkan juga bagian paling penting dari loop. Menurut saya bagian penting dari loop itu kita harus mengetik kode dengan teliti agar saat di running bisa kelihatan hasilnya seperti ini. Baik, terima kasih. Itu saja video pembuatan flowchart dan pemrograman dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.